selain merutinkan membaca surat Al-Mulk setiap malam, amalan apa lagi yang bisa meringankan bahkan bisa menghilangkan siksa kubur? Maka jawabannya adalah itu dalil sahih bahwa pembacaan surat Al-Mulk di setiap malam meringankan siksa kubur. Dan apakah ada lagi yang meringankan siksa kubur? Banyak. Pertama, berhati-hati saat kencing, agar beristinja dengan benar saat kencing. Dan yang kedua, lisannya dijaga, jangan sampai mengadu domba. Mengadu domba pengertiannya adalah memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain untuk menghancurkan hubungan antara seseorang dengan orang lain ini. Itu namanya mengadu domba. Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau melewati 2 kuburan. Kemudian beliau meletakkan 2 pelepah kurma di atas kuburan tersebut. 2 kuburan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya 2 orang yang sedang dikubur ini benar-benar sedang disiksa, dan mereka menganggap siksa mereka itu bukan karena dosa besar. Wa innahu lakabir. Padahal dosa mereka ini adalah dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satu dari keduanya adalah orang yang tidak menutup saat kencing. Saya akan jelaskan nantinya. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua, orang yang senantiasa mengadu domba. Apa yang dimaksud menutup saat kencing, tidak menutup saat kencing? Ada beberapa tafsiran hadis disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, ketika kencing tidak menutup aurat. Ini sering nih di tempat-tempat umum ada kencing berdiri. Ya, saking asiknya kencing berdiri pantatnya kelihatan. Ini termasuk di dalamnya. Tidak menutup aurat. Yang kedua, tidak menutup najis. Artinya ketika dia kencing, air kencingnya terciprat ke sana kemari. Dia tidak perhatian. Yang ketiga, tidak menutup saat kencing, maksudnya tidak beristinja dengan baik dan benar, sehingga masih tersisa kencingnya. Nah, ini orang-orang yang mendapatkan siksa. Pemahaman baliknya berarti orang yang menutup saat kencingnya dijauhkan dari siksa kubur. Orang yang tidak mengadu domba dijauhkan dari siksa kubur. Nah, itu amalan menjauhkan dari siksa kubur. Ya, termasuk di dalamnya amalan menjauhkan dari siksa kubur adalah menjauhi riba. Karena orang yang makan harta riba disiksa di dalam kuburnya. Bagaimana siksanya? Dia akan diletakkan di tengah sungai darah. Kemudian setiap kali dia lewat, dia ingin keluar dari sungai tersebut, di tepi sungai ada orang yang melemparinya dengan batu di mulutnya sampai rusak wajahnya, maka kembali lagi dia ke tengah sungai. Sampai kembali lagi wajahnya, ingin keluar lagi, dilempari lagi. Rasulullah SAW bertanya, siapa dia? Maka dia adalah orang yang akalatur riba, makan harta riba. Dan makan harta riba ini 2, yang memberi hutangan, rentenir, dan yang berhutang. Dua-duanya sama. Saya bertanya, masih banyak rentenir di sini? Masih banyak rentenir tidak? Di tengah kaum muslimin masih banyak rentenir tidak? Masih. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Termasuk di dalamnya juga berarti pemahaman baliknya adalah siapa yang menjauhi makan harta riba, maka dia lepas dari siksa kubur. Dan masih banyak amalan-amalan lain, Allahu a'lam.